Nah, teman-teman semuanya, kita akan masuk ke pembagian jenis makanan, yaitu panas, dingin, lembab, dan kering. Kalau kita melihat rumus ini, ya, secara umum, sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian, ini berada di lembab dingin. Ikan-ikanan dari laut, ikan-ikanan dari tawar, daging-dagingan berkaki 2, daging-dagingan berkaki 4, jenis telur, ini berada di lembab panas. Hampir semua jenis bumbu dapur ini berada di panas kering. Kemudian ada siput yang sifatnya membersihkan air laut dan air tawar. Contoh keong, udang, cumi, dan seterusnya ya. Hampir semua jenis jamur, buah-buahan yang rasanya asam, yang kandungan vitamin C-nya tinggi, ini berada di dingin kering. Nah, semua jenis makanan ini punya rumus masing-masing. Insya Allah rumus ini kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan. Jadi hari ini kita menggambarkan secara sederhana tentang kelembapan. Kelembapan ini bisa dibagi secara umum itu ada 3. Lembab murni, lembab bersifat dingin, lembab bersifat panas. Ciri khas lembab itu dia lengket. Ketika dia dimakan, rasanya cepat kenyang. Ketika dia dimakan, di gigi kita itu rasanya cepat kotor. Kemudian lembab itu membuat perut itu terasa enak, terasa tidak nyaman. Tubuh itu menjadi berat. Karakter kelembapan ini bisa dibagi 2. Yang pertama, kalau busuk berlendir. Yang kedua, kalau busuk tidak berlendir. Jadi teman-teman semuanya, makanan atau minuman yang sifatnya lembab murni, lembab bersifat dingin, lembab bersifat panas, ketika ini dikonsumsi berlebihan akan mempengaruhi sistem pencernaan dan sistem pembuangan. Jadi gambaran sederhananya begini nih, ya, kita gambarkan secara sederhana. Ketika seseorang itu terlalu banyak makan makanan yang sifatnya kalau busuk itu berlendir, ya, ini akan mempengaruhi sistem pencernaan, yaitu lambung, usus kecil, limpa, dan pankreas. Ketika seseorang itu terlalu banyak makan makanan atau minum minuman yang sifatnya itu kalau busuk tidak berlendir, akan mempengaruhi sistem pencernaan dan sistem pembuangan, yaitu lambung, usus kecil, limpa, kantong kemih, dan ginjal. Kemudian kelembapan ini bisa dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, lembabnya tinggi dan kadar airnya tinggi. Tingkatan yang kedua, lembabnya sedang dan kadar airnya sedang. Tingkatan yang ketiga, lembabnya rendah dan kadar airnya rendah. Jadi, lembabnya tinggi dan kadar airnya tinggi. Ini nilai
nilai kelembapannya dan nilai airnya sama atau seimbang. Lembabnya tinggi dan kadar airnya sedang. Ini dia lebih cenderung ke lembab. Lembabnya tinggi dan kadar airnya rendah. Ini dia itu cenderung lembab, tetapi lembab lebih dominan daripada dingin. Begitu juga sebaliknya. Unsur airnya tinggi dan lembabnya tinggi, ini antara unsur air dan unsur kelembapan itu sama atau seimbang. Unsur airnya tinggi dan kelembapannya sedang, ini dia cenderung ke dingin. Unsur airnya tinggi dan nilai kelembapannya rendah, ini dia cenderung ke dingin. Dingin lebih dominan daripada lembab. Nah, teman-teman semua, hari ini kita hanya membahas lembab murni dan lembab bersifat dingin. Jadi, siapa yang boleh makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, biji-bijian, umbi-umbian. Siapa yang tidak boleh makan? Ini konsepnya harus jelas. Kalau yang boleh makan itu jumlahnya seberapa? Kalau yang tidak boleh makan jumlahnya seberapa? Kemudian, kalau yang tidak boleh makan itu tidak boleh dimakan jangka pendek atau jangka menengah atau jangka panjang. Ini semuanya tergantung suasana yang ada di organ dalam, makanan yang tersedia dan cuaca yang sedang berlangsung. Dan ini juga bisa dilihat dari penampakan peta lidahnya. Jadi, bila seseorang itu terlalu banyak makan makanan yang bersifat lembab murni atau lembab dingin, karena karakter kelembapan ini dia sifatnya itu menahan energi dan tertumpuk ya, maka ini akan membuat ketika kita makan itu berlebihan, akan membuat pembuluh darah itu menyempit. Jadi ketika pembuluh darah itu menyempit, ini akan membuat sirkulasi darah itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi cairan itu berjalan tidak lancar. Sirkulasi energi itu juga berjalan tidak lancar. Sirkulasi kelenjar getah bening itu juga berjalan tidak lancar. Ini yang membuat tubuh itu menjadi berat. Nah, ini yang membuat seseorang itu gampang sakit. Jadi, boleh tidaknya seseorang itu makan sayur-sayuran, buah-buahan, kacang-kacangan, umbi-umbian, biji-bijian itu tergantung suasana yang ada di organ dalam. Cuaca yang sedang berlangsung dan makanan yang tersedia.